Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini kebanyakan berasal dari para pemandi jenazah. Pertama, seorang syekh bercerita tentang seorang gadis namanya Maria. Gadis ini sangat cantik, bahkan memiliki kulit yang sangat putih sekali. Akan tetapi kecantikan dan keputihannya memfitnah manusia. Semasa dia sekolah, mungkin setingkat aliyah, SMA mungkin di tempat kita, dia sudah terbiasa meninggalkan sholat, sama sekali tidak mau melaksanakan sholat, padahal orang tuanya terus membimbing anak ini untuk sholat. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan memang terkadang anak itu menjadi fitnah bagi orang tuanya, sampai akhirnya dia masuk perguruan tinggi. Di semester pertama, kedua, ketiga pun tidak sadar juga. Bahkan celakanya dia banyak memfitnah kalangan laki-laki. Akhirnya terjerumuslah kepada pergaulan bebas. Begitulah awal dari meninggalkan salat, pasti akan mengundang kepada fahsya dan mungkar. Orang kalau sudah meninggalkan salat itu pasti akan melakukan fahsya, keburukan dan kemungkaran. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi satu hari anak gadis ini diajak kawannya menggunakan kendaraan mobil. Allah takdirkan kecelakaan. Lah kemudian setelah terjadi kecelakaan ini, kawannya selamat, tapi dia tidak selamat. Dia pun dibawa ke mustasfa, ke rumah sakit, dan subhanallah nyawanya tidak tertolong. Orang tuanya baru dihabari anaknya mengalami kecelakaan dan masuk rumah sakit itu setelah 2 hari koma. Akhirnya kemudian setelah tahu orang tuanya, datanglah kedua orang tuanya ke rumah sakit tersebut. Saat masih ada nazah, masih ada ruh, ibunya berusaha untuk membacakan Al-Quran, meruqyah dia. Boleh jadi dengan sebab itu bisa mengurangi kematiannya. Tetapi setiap kemudian orang tuanya meruqyah dia, maka badannya kejang-kejang, seolah-olah dia merasakan sakit yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di akhir hayatnya dia pun tidak mengucapkan satu patah kata pun, padahal orang tuanya sudah berusaha mentalkinnya. Akhirnya meninggallah wanita ini, seorang wanita yang bernama Maria ini. Kemudian jenazahnya dibawa balik. Akhirnya kemudian orang tuanya memanggil orang yang bisa atau biasa memandikan jenazah. Maka yang memandikan jenazah ini kemudian masuk ke tempat pemandian. Subhanallah, baru saja kemudian dia menyingkap kain yang menutup wajahnya itu, wajahnya berubah, yang tadinya cantik putih menjadi hitam kelam, seolah-olah terbakar. Yang lebih parah lagi, keluar bau dari mulutnya, rupanya mengeluarkan kotoran. Biasa orang memandikan jenazah membersihkan kotoran dari duburnya, tapi ini keluar kotoran dari mulutnya. Akhirnya sang pemandi jenazah ini tidak tahan karena baunya. Dia berusaha mengikat lehernya supaya tidak keluar lagi kotorannya, tapi terus keluar. Naudzubillah. Akhirnya kemudian dia pun tidak tahan keluar. Kemudian menceritakan secara rahasia kepada orang tuanya. Karena ini aib masalahnya kan kita. Akhirnya kemudian masuklah dia dan kedua orang tuanya kemudian memandikan bersama-sama
walaupun sesulit apapun akhirnya selesailah pemandian itu. Kemudian diangkat jenazah itu, kemudian dikafani dan dikuburkan. Pemandi jenazah ini kemudian mulai bercerita kepada orang tuanya, sebenarnya ada apa dengan anakmu ini? Kok bisa anak yang cantik, anak yang putih gitu kan, anak yang luar biasa di mata orang tuanya, saat kematiannya seperti itu? Barulah kemudian orang tuanya cerita bahwa anaknya itu la tusalli, tidak pernah salat. Anaknya itu tidak pernah salat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengazab wanita yang tidak salat ini di dunia sebelum akhirat. Dari sini menunjukkan bahwa pelajarannya adalah seputih apapun manusia, secantik apapun manusia, setampan apapun manusia, kalau tidak salat maka hitam hatinya. Tapi sehitam apapun manusia, selegam apapun manusia, kalau dia salat, dialah orang putih sebenarnya. Ini satu kisah. Kisah yang kedua masih dari seorang pemandi jenazah. Jadi satu hari ada anak muda meninggal. Kemudian kedua orang tuanya mencari pemandi jenazah. Dapatlah yang memandikan jenazah. Kondisinya sama dengan kisah yang pertama. Jadi ketika kemudian sang pemandi jenazah ini masuk ke ruang jenazah, ke ruang pemandian jenazah itu, dilihatnya badannya biasa-biasa saja. Maksudnya anak ini tampan, putih, tidak ada masalah. Maka sebagaimana biasa, seorang pemandi jenazah tentu menyediakan kapur baru, kemudian juga daun bidara, air dan yang semacamnya, sabun. Yang membuat kaget pemandi jenazah ini, saat disiramkan itu air yang bercampur daun bidara ke wajahnya itu, tiba-tiba berubah wajahnya. Subhanallah, wajahnya yang tadinya putih menjadi hitam kelam, seolah-olah terbakar. Akhirnya dia kaget, apa yang salah dengan dia? Dia hanya menyiramkan air yang ada campuran bidara ke wajahnya, tiba-tiba seolah-olah menyiramkan air keras, langsung hitam wajahnya. Dia pun ketakutan. Akhirnya kemudian keluar dia. Kemudian dia bertanya kepada jamaah yang hadir di situ, siapa orang tua dari jenazah ini? Tidak ada yang mengaku. Dia berteriak lagi, man abu, siapa bapaknya? Tidak ada yang menjawab. Dia pun berteriak lagi, man abu, siapa bapaknya? Rupanya dari belakang orang-orang yang ramai itu mengatakan, ana abu, saya bapaknya. Kemudian dipanggillah bapaknya, suruh masuk ke ruang pemandian jenazah. Tidak mau. Kemudian dia mengatakan, tolong, itu anak. Akhirnya orang tua ini dipaksa untuk masuk ke pemandian jenazah, masuk juga akhirnya. Kemudian dilihatnya anaknya yang tadinya putih, wajahnya menjadi hitam. Tiba-tiba ayahnya mengatakan apa? Allahu yal'anuka fid dunya wal akhirah. Allahu yal'anuka fid dunya wal akhirah. Allah sudah melaknat kamu di dunia dan di akhirat. Kata yang memandikan jenazah mengatakan, ya fulan, itu anakmu, kenapa kau laknat dia? Itu anakmu tuh. Masa anakmu kau laknat seperti itu? Maka ayahnya bercerita dan mengatakan, demi Allah, aku ini sayang dengan anak, tetapi setiap aku suruh dia salat, dia tidak mau salat. Kupaksa dia salat, dia malah melawan kepada diriku. Allahu yal'anu fid dunya wal akhirah. Semoga Allah melaknat dia di dunia dan di akhirat, katanya. Maka yang mandikan jenazah terus mengatakan, jangan kau laknat dia, doakan kebaikan dia, jangan seperti itu anakmu. Akhirnya dia baru sadar. Kemudian orang tua ini menangis. Selepas itu kemudian sepakat orang tua dan yang mandikan jenazah agar jangan menceritakan kepada siapapun. Kemudian jenazah ini dikafani, dibawa ke kuburan. Kemudian sampai di kuburan, yang masuk ke liang lahat ini saudaranya. Ketika sudah sampai di liang lahat,
Itu jasad itu ada di liang lahat tuh. Di antara sunnah memasukkan jasad ke liang lahat adalah mengarahkan wajah ke kiblat. Itu di antara sunnahnya. Subhanallah. Ketika ini dia hendak mengarahkan wajahnya ke kiblat, ada gerakan di wajahnya. Kaget dia. Kok ada gerakan di wajahnya? Seolah-olah dia hidup, padahal dia mati. Rupanya setelah kemudian dilepas, wajahnya tiba-tiba berputar 180 derajat. Berputar, tidak mau mengarah ke kiblat. Diputar lagi, terputar lagi ke arah lain. Sampai 3 kali, akhirnya ketakutan nih. Kemudian dia pun naik ke atas kuburan. Dia mencoba mentelpon ahlul ilmi, ulama, meminta fatwa. Ini gimana nih? Wajahnya nggak menghadap kiblat, asih berbalik ke arah ke belakang kiblat gitu kan. Akhirnya para ulama yang ditelepon dia memberikan fatwa, sudah, kalau memang tidak bisa diarahkan, kuburlah seperti itu. Akhirnya dikubur seperti itu. Kemudian setelah dikubur seperti itu, kemudian ulama yang ditelepon ini oleh saudaranya ini bertanya, aku belum pernah ditanya fatwa soal jenazah yang seperti ini. Saya mau tanya baik-baik, kenapa dengan saudaramu itu? Kenapa seperti itu? Maka saudaranya mengatakan, demi Allah wahai Syekh, orang tua kami mengajari kami baik, mengajari kami sholat, menyuruh kami sholat, tapi saudaraku yang satu ini tidak mau sholat. Kata sang ulama, oh boleh jadi ketika dia benci kepada Allah, Allah benci kepada dia. Ketika wajahnya diarahkan ke kiblat, tidak mau mengarah ke kiblat, maknanya Allah benci dengan dia. Kemudian dia membacakan hadis, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, ketika di dunia dia cinta berjumpa dengan Allah. Dengan cara apa? Salat. Karena salat itu perjumpaan kita dengan Allah, ikhwan. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran itu, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang orang-orang yang melaksanakan salat, memang salat itu lakabiratun illa alal khashiin. Siapa orang-orang khasyi ini? Allah katakan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang-orang yang mereka yakin dia sedang berjumpa dengan Allah. Jadi orang yang sedang salat itu hakikatnya sedang berjumpa, berdialog dengan Allah. Ketika dia tidak suka berjumpa dengan Allah dalam salatnya, maka Allah benci berjumpa dengan dia. Makanya susah wajahnya diarahkan ke kiblat. Ini kisah yang kedua, kisah tentang orang yang meninggalkan salat. Kisah yang ketiga, ada seorang yang bernama Karim dan Salim, kakak beradik itu, si Karim dan si Salim ini. Si Karim ini orangnya ahli maksiat, suka meninggalkan salat, banyak dosa dia lakukan, narkobalah, macam-macam. Si Salim pula adiknya, orangnya baik, taat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pernah meninggalkan salat, birrul walidain, dan luar biasa. Begitulah kadang-kadang dalam keluarga, ada yang baik, ada yang tidak baik. Itu ujian kan itu ya. Terkadang satu keturunan ayahnya baik, belum tentu anak-anaknya baik itu. Seperti si Karim dan si Salim ini. Lah akhirnya kemudian yang namanya si Salim ini adiknya, begitulah jiwa kalau sudah terbiasa baik, tentu melihat ketidakbaikan tidak akan suka. Itu fitrah itu, karena al arwahu junudun mujannadah. Ruh itu biasanya tergabung dengan golongannya. Kalau dia orang baik, dia ingin kebaikan. Kalau dia orang jahat, pasti dia cenderung untuk melakukan kejahatan. Begitulah ruh. Jadi Salim ini tiap hari ngasih tahu si Karim, bapaknya, kakaknya, supaya sholat, meninggalkan narkoba, meninggalkan kejahatan, kezaliman, dan begitu seterusnya. Sampai pada waktunya Allah takdirkan si Karim ini kecelakaan juga, kemudian koma. Lah sang adik ini si Salim ini, karena dia orang soleh,
Dia ingin mendoakan kebaikan untuk kakaknya karena kakaknya tahu tidak sholat. Maka ketika koma sudah hampir 1 minggu nih, si Salim ini datang ke rumah sakit. Dia sholat, dia berwudu, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian berdoa kepada Allah, minta supaya sang kakak si Karim ini disembuhkan. Subhanallah, doanya orang soleh, mustajab. Akhirnya dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla, Karim ini sembuh. Komanya, sadar dari komanya, kemudian sembuh. Setelah sembuh, subhanallah, terkadang ada orang-orang yang ditegur oleh Allah tidak sadar. Sebenarnya kalau dia paham kecelakaan itu kan Allah sedang menegur dia sebenarnya. Tapi ada orang-orang itu yang a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kau beri peringatan dia, kau tidak beri peringatan dia, tidak juga beriman. Ada orang-orang yang jenis kayak gini nih. Jadi setelah sembuh dari sakitnya si Karim ini, kemudian si Salim mengingatkan soal ujian dia. Harusnya kau sadar, kau ini sudah kecelakaan, mau koma, mau mati, sudah sembuh, tak mau juga sholat. Ada apa dengan kamu ini? Sampai pada waktunya, rupanya si Karim ini punya kawan maksiatnya, kecelakaan, meninggal. Akhirnya si Karim ini ketakutan dia. Sejak itulah kehidupannya tidak tenang, selalu dimimpikan dengan mimpi buruk. Sampai pada waktunya dia pernah bermimpi melihat kawannya yang sesama ahli maksiat itu sedang diazab Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya. Naudzubillah. Dari situlah kemudian dia tersadar. Akhirnya dia minta maaf kepada adiknya si Salim. Sejak itu dia tidak pernah meninggalkan sholat. Alhamdulillah dapat hidayah.